Hello guys, apa kabar? Saya harap Anda semua sehat dan walafiat. Terima kasih kamu yang hadir di channel saya, Cucu Tumunda. Oke, hari ini saya akan bercerita dengan Anda pengalaman seram saya ketika saya bersekolah di sekolah menengah. Pada waktu itu saya berumur 15 tahun dan akan menghadapi peperiksaan PMR lah. Masa itu saya bersekolah berasrama penuh lah, saya tinggal di asrama. Jadi pada waktu itu saya ingin mengulang kaji pelajaran lah. Pada sebelah pagi lah, lebih kurang jam 2, jam 3, lebih kurang begitulah. Seperti biasa saya akan bangun sekitar jam 2.30 begitu untuk mengulang kaji pelajaran lah. Jadi pada satu malam ni saya terbangun lah macam biasa jam 2.30 pagi. Dan saya terbangun bukan disebabkan oleh alam jam ataupun alam bunyi jam. Jadi saya terbangun sebab saya ingin buang air kecil lah. Jadi dipendekkan cerita, pada malam itu saya terbangun dan saya mau ke tandas lah untuk buang air kecil. Semasa saya keluar daripada dom ataupun bilik asrama, saya terdengar ada satu bunyi orang tengah bercakap-cakap lah di tangga. Asrama kami ni ada dua tangga di sebelah hujung. Kedua-dua tangga tu di sebelah hujung lah. Jadi bilik asrama saya itu berdekatan dengan tandas dan juga berdekatan dengan tangga yang di hujung sekali lah. Di mana di tangga yang hujung tu berada di belakang lah asrama. Dan pada waktu itu tandas tu dia berdepan juga dengan tangga lah, lebih kurang begitulah. Harap kamu paham lah. Jadi dipendekkan cerita, bila saya keluar daripada bilik asrama, saya terdengar orang tengah bercakap-cakap di kawasan tangga lah. Jadi saya fikir mungkin ada orang lain yang belum tidur ataupun mengulang kaji pelajaran lah di tangga situ. So saya buat macam biasa saja. Jadi saya berjalan lah pergi ke tandas, dan semakin saya dekat dengan tandas tu dan juga tangga tu, sebab tandas tu berdepan dengan tangga tu, bunyi orang bercakap tu semakin hilang. Semakin dekat semakin hilang. Jadi saya terfikirlah, kenapa orang yang bercakap-cakap tadi semakin hilang. Dan bila saya sampai tandas, dan tandas tu berdepan dengan tangga, saya tengok di bahagian tangga tu tiada orang, langsung tiada orang. Dan saya tengok ke bawah, kami macam saya di aras yang ketiga. Jadi saya tengoklah, saya pergi ke aras kedua pun tiada orang. Turun lagi ke aras yang pertama, tiada orang juga. Jadi saya baliklah, siapa yang bercakap-cakap masa tu. Jadi saya tidak fikir banyak lah guys, sebab saya mau ulang kaji masa tu. Saya ingat lagi subjek sains. Jadi saya naik atas, balik pergi ke tandas lah, masuk dalam tandas begitu, buang air kecil. Dan di dalam tandas kami ni juga ada juga cerita dia guys. Jadi setelah saya buang air kecil, baru mau pegang flash, tiba-tiba dia flash sendiri. Dan di tandas kami itu memang terkenal lah dengan sendirinya flash tu dia akan flash sendiri. Jadi pada malam tu dia itulah terkena dengan saya. Jadi masa tu saya terkejut lah, tapi tidaklah sampai lari. Saya buat macam biasa saya. Cuma pada masa tu belakang saya ni dia berdiri lah meremang dan telinga saya berdengung masa tu. Dan itu kalau kita terasa seperti meremang di belakang dan berdengung, tanda-tanda benda tu ada di situ. Jadi lepas tu saya cuci muka, dan tandas di sebelah lagi tu dia tiba-tiba flash sendiri. Lebih kurang gitu masa cuci muka. Jadi saya masa tu dalam hati mau lari sudah, tapi saya tahan. Dan saya dengar ada orang lagi bercerita di tangga. Masa tu bercakap dengan bahasa yang saya tidak paham lah masa tu. Dan sebelum saya banyak sudah pelajar-pelajar yang terkena lah seperti yang saya kena tu lah. Jadi masa tu lepas saya cuci muka, ambil sembahyang begitu, saya keluar lah. Dan masa saya meninggalkan tandas tu dan tangga tu, suara orang bercakap tu masih bercakap lagi, lebih kurang begitulah dia bercakap. Jadi saya pun tidak mau pikir yang bukan-bukan lah, sebab saya mau belajar kan. Jadi saya masuk pergi bilik, dan dalam bilik asrama tu, di dalam bilik kami ada 20 orang, dan semua tidur masa tu jam 2, jam 3. Tinggal saya satu orang lagi belajar di depan pintu yang ada
cahaya dari koridor lah, lampu dari koridor. Dan sepanjang saya belajar tuh ditemani dengan bunyi-bunyi orang bercakap-cakap, orang yang ketawa-ketawa lah masa tuh sampai subuh. Dan pada malam tuh juga sekitar jam 4 lah, lebih kurang begitu, di tandas bilik asrama kami ini sangat dekat dengan tandas lah. Jadi di tandas tuh sekitar jam 4 kalau saya tidak silap, saya dengar macam ada bunyi orang hentakan pintu tandas tuh. Pak! Lebih kurang sampai saya terkejut lah. Saya tengok tandas tuh tidak ada orang yang keluar. Pas tuh saya belajar lagi, belajar. Pas tuh bunyi nih. Tapi masa tuh angin tiada. Saya tengok gitu, siapa yang main pintu nih? Tiba-tiba lepas tuh, pak! Dia hempaskan pintu tuh lagi. Tapi yang herannya guys, tiada pelajar-pelajar lain yang terbangun. Masa itu saya satu orang saja yang terbangun, sedang mengaji, sedang mengulang kaji pelajaran. Mungkin hantu-hantu ataupun jin-jin yang di sana dia tengah menguji saya lah, menguji keberanian saya masa itu. Jadi saya belajar saja guys, saya belajar sampailah subuh. Waktu subuh tuh adalah beberapa orang yang bangun untuk azan lah, sebab kami punya surau kami tuh di atas. Dia ada 4 tingkat. Tingkat atas tuh surau, tingkat 3 tuh asrama sampai yang bawah lah. Begitulah ceritanya guys. Harap kamu diharapkan cerita nih kamu seronok lah, enjoy lah dengar nih cerita seram dari saya lah, pengalaman hidup saya berdepan dengan benda-benda yang mistik beginilah. Harap begitu saja guys. Sorry kalau saya tidak pandai bercerita-cerita pasal tidak pandai bercerita macam beginilah. Jadi kita akan jumpa lagi video akan datang. Mungkin saya akan berkongsi cerita pasal pengalaman seram saya lah, ataupun kalau kamu ada pengalaman seram kamu boleh email lah di email saya, nanti saya letaklah di email saya di description lah. Oke guys, begitu saja untuk malam ini. Kita jumpa lagi di next video. Tidak tahu bila saya mau buat, kalau saya rajin saya buat lah. Oke guys, jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi.